Shalom, selamat malam saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru dalam program Bible and Bed. Kita read the Bible before go to the bed. Kita bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan tolong kita. Kita bersyukur sepanjang hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Dan sebelum kita beristirahat, kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, pengharapan, bahkan tidur pun jadi tenang. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sebelum kami beristirahat, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu sebagai firman yang terus mengubahkan hidup kami, yang menuntun kami, sehingga ketika kami menutup mata kami pun yang teringat hanyalah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita terpanggil untuk menjadi anak-anak terang. Itu sebabnya Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Selama Yesus masih ada di dunia, maka Yesus adalah terang dunia. Ketika Yesus terangkat ke sorga, kitalah terang dunia. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya adalah anak-anak terang. Amin. Saudara, sebagai anak-anak terang kita harus tahu ada ciri-cirinya, dan kita bersyukur Alkitab sudah mengajarkan kepada setiap kita bahwa ciri-ciri anak terang seperti ini, sehingga kita bisa merefleksikan diri kita, apakah saya masih tetap menjadi anak terang atau terang saya sudah mulai pudar. Nah, kita lihat sama-sama dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Perhatikan firman Tuhan ini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Alkitab bilang barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Gitu loh saudara. Jadi orang yang masih tetap ada di dalam terang Tuhan, maka ciri-cirinya adalah dia mengasihi saudaranya. Dan di dalam orang tersebut yang tinggal di dalam terang ini tidak ada penyesatan. Tetapi di ayat 11 Alkitab bilang begini, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita refleksikan diri kita yuk masing-masing sebelum kita tidur. Kita lihat apakah di hati kita masih ada kebencian terhadap saudara kita. Mungkin dia adalah suamimu, mungkin dia adalah istrimu, mungkin dia adalah ponakanmu, mungkin dia adalah om tante, mungkin dia adalah mertua, menantumu, adik atau kakakmu. Engkau benci sekali sama dia sambil engkau berkata, ya saya melayani, saya menyembah Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain hati saya sangat sakit Pak dengan kelakuan dia. Hari ini saya mau menyampaikan hal ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita dipermainkan oleh si jahat. Please wake up. Ayo buka matamu, lihat keadaanmu. Alkitab sudah membentangkan kalau kita masih layak disebut anak-anak terang, maka kita harus mengasihi saudara kita. Siapapun dia, terlepas apapun sikap dia terhadap kita. Inilah ajaran tentang Yesus, inilah ajaran tentang terang dunia, yaitu Yesus itu sendiri. Dan kalau kita mau menunjukkan bahwa diri kita masih tinggal dalam terang, maka ada buahnya. Buahnya apa? Engkau mengasihi sesamamu. Tetapi sebaliknya kalau engkau bilang saya anak terang, saya melayani Tuhan, saya beribadah tiap minggu, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, tetapi engkau masih membenci sesamamu, sorry saudara, engkau sedang tersesat. Kenapa? Karena engkau sedang dalam kegelapan, dan kegelapan itulah yang membuat engkau buta. Alkitab jelas mencatat, ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Memang rata-rata orang begitu, kalau menyimpan kebencian, kedendaman, kepahitan, dia nggak tahu mesti buat apa. Dia bingung, dia cuma bilang, abis dia beginilah pendeta, dia memperlakukan saya kasar, abis dia mengkhianati saya pendeta, dia merugikan hidup saya. Kenapa? Karena matanya sudah dibutakan. Secara rohani tentu, bukan secara jasmani.
Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, yuk sebelum kita tidur malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kalau di hatimu mungkin sepanjang hari ini ada sakit hati terhadap si A, ada kecewa terhadap si B, ada luka yang akhirnya engkau sulit sekali mengampuni saudaramu, ayo sebelum engkau tutup matamu, ampuni mereka, kasihi mereka. Terlepas apapun sikap mereka, itu bukan urusan kita, saudara. Ingat, Tuhan itu adil. Kalau dia memperlakukanmu tidak adil dalam hidup ini, ada Tuhan, urusan dia sama Tuhan. Pembalasan bukan bagian kita. Tapi bagian kita sebagai anak-anak terang, please open your eyes. Ya, buka matamu. Sekalipun kita udah mau tidur gitu ya. Tapi sedang dikasih dalam Tuhan, buka mata rohanimu. Ingatlah bahwa Yesus sudah mengajarkan, dia mengasihi kita kok. Kita adalah produk-produk pribadi-pribadi yang sudah dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya benih kasih itu harusnya ada. Dan itulah terang. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan dalam program Bible and Bed. Ayo malam hari ini sebelum kita tidur, lepaskan pengampunan buat mereka. Lepaskan. Bukan suatu kebetulan kau mendengarkan renungan singkat hari ini, saudara. Bukan suatu kebetulan. Saya percaya dalam hidup ini tidak ada terjadi sesuatu secara kebetulan. Tuhan sedang mengingatkan kita semua. Tuhan mau kita dipulihkan. Tuhan mau kita tetap tinggal dalam terang. Ingat, terang, anak-anak terang akan selalu mengasihi saudaranya, siapapun dia. Tetapi sebaliknya, kalau dia masih membenci sesamanya, siapapun yang dia benci, terlepas orang-orang itu adalah orang-orang jahat sama dia, walaupun dia ngaku dia adalah seorang pelayan Tuhan, dia ngaku dia adalah seorang yang rajin baca Alkitab, dia ngaku dia seorang yang rajin berdoa, rajin berpuasa, tapi sorry. Alkitab saya mengatakan engkau tersesat. Engkau sedang dalam keadaan kegelapan. Engkau sedang tinggal dalam kegelapan. Karena itu kembalilah. Lepaskan pengampunan. Ampuni dia. Lepaskan kasih. Doakan dia. Sehingga dia dijamah Tuhan. Kita pun dilawat Tuhan. Sehingga kita masuk dalam dan tetap tinggal dalam terang Tuhan ajaib. Saya ajak setiap kita umat Tuhan. Ayo datang sama Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran. Ampuni setiap orang-orang yang menyakitimu. Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang membencimu. Lepaskan, doakan mereka. Bagian kita sebagai anak terang adalah mengampuni. Jika itu adalah doa saudara, saya mau berdoa buat saudara malam hari ini. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya mau berdoa. Bapa, Engkau lihat setiap anak-anakmu yang hari ini, malam ini melalui program Bible and Bed. Tuhan, kami sadar kami perlu dikoreksi. Firman-Mu menerangi kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak terang, kami harus mengasihi sesama kami. Namun sebaliknya, ketika ada di hati kami kebencian akan sesama kami, maka sejatinya kami tetap tinggal dalam kegelapan. Bahkan kami hidup dalam kegelapan yang akhirnya kegelapan itu membutakan mata kami. Namun hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan kasih. Kami berdoa buat orang-orang yang pernah menyakiti kami. Kami berdoa buat orang-orang yang pernah mengecewakan kami. Tuhan, lihat setiap hati umat-Mu. Tuhan, lihat setiap hati umat-Mu. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat. Sehingga malam hari sebelum kami tidur, kami lepaskan pengampunan bagi mereka, orang-orang yang mungkin pernah menyakiti, mengecewakan, mengkhianati kami. Sehingga kami tidur dengan nyenyak, kami tidur dengan hati yang dipenuhi dengan kasih Allah. Dan kami percaya kami bangun besok pagi, kami melihat kelawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan hidup kami. Kami percaya tergenapi firman-Mu dalam hidup kami, ya Allah. Barang siapa berkenan kepada jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Hamba berdoa satu persatu di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah malam ini, Tuhan lawat malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kasih Allah mengalir. Terima kasih Tuhan, kami adalah anak-anak terang dan kami mau tetap hidup dalam terang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.